Debat kita yuk Bal, yuk. Hari kemarin kau debat. Madura hadir, sehat selalu Bang TJ. Salam buat teman-teman Madura semuanya. Nanti ditelepon sama Panji. Sering mereka teleponan. Kan udah diliput TV tuh, bawa sekalian kamera TV-nya ke Al Zaitun. Bahar mendatangi langsung ke Pondok Al Zaitun. Iya, datang Har. Mana berani dia kalau ada lawan. Kalau nggak ada lawan, keluar-keluar. Namanya juga banci. Perang begini, perang begitu. Salam Pasuruan hadir, salam buat rekan-rekan Pasuruan semuanya. Alah banci kayak gitu omongannya, kalian percaya. Mereka juga banyak kesesatannya. Agak ada yang berani demo kan? Orang mereka tukang demonya. Kemarin penembakan si Bahar seharusnya demo kan? Tapi kok kesannya kagak demo ya? Apa nih? TJ semakin ciut mampus lo. Oh iya, mampus lah dia. Habib Bahar bela umat yang mana? Umat yang di rumah dia. Itu namanya pencitraan, sayang. Kalau kata si Aldo ya. Kalian tahu pencitraan? Oh, pengalihan isu nasab, pengalihan isu tes DNA, biar dianggap pejuang, biar dianggap pemberani. Kalau memang pemberani datang tuh Al Zaitun Tabayun. Gambarin mukanya kalau misalnya ngomong gak jelas. Nah itu baru pejuang. Ini anak STM juga berani, lebih berani malah. Dan gue malah acungi jempol ke orang Indramayu, mereka datangi langsung. Di dua kalian yang masuk dalam. Sekarang gini, mereka demo ke kementerian, demo pemerintah lah menuntut untuk membubarkan. Ya sah-sah saja, tapi kagak usah perang ini itu segala macam. Kalau memang pingin ditangani oleh pemerintah. Dan sudah ditangani sebelum mereka keluar-keluar. Karena ada masyarakat sana yang sudah duluan demo. Ya, logikanya seperti itu. Kalau misalnya kinerja pemerintah dianggap sebagai sebuah bentuk yang lamban, telat, ya mereka datang langsung ke sana. Lucu, TJ provokasi untuk demo masalah pembahasan HBS. Jelas HBS nggak demo, urusan pribadinya kan, makanya pelaporan ke polisi. TJ gubluk. Lah kan yang ditembak bukan si Bahar tapi ulama kalian, cucu Nabi kalian. Kalau seandainya si Bahar ditembak atas nama pribadi, udahlah pelhar, mau mampus mau apa kagak ada urusan. Ini judulnya cucu Nabi, jenderal umat Islam. Kenapa nggak ada yang demo? Ditembak oleh PKI lah, oleh ini, oleh itu. Kenapa nggak demo? Kalau seandainya si Bahar nggak pakai umbul-umbul Islam, ulama ini nggak pansos ke sana, mampuslah sana, agak ada urusan ya kan? Emang budak kagak ada otak ya? Kenapa kagak demo? FPI juga kagak demo, si Bahar ditembak tuh.
Bos kalian ditembak. Waduh, ini kebangkitan PKI intelijen hitam. Gagal ya settingannya. Gagal. Bentar, ini apa nih si bocil ini? Kok pengikut Iqbal ngoceh terus? Oh, kau nggak usah bahas-bahas pengikutku lah. Apa nih? Ocehan nggak berguna. Ocehan nggak berguna kok kau komentari, Bang. Berarti berguna lah buat kau, bikin kau panas. Aduh. Demo. Uang masuk. Uang masuk, pencitraan, bisa ngedulang pendukung nanti 2024, walaupun nggak akan menang. Tad hayu ala haigam lale kun gegop sabe mai kah bubuk ino ka piset pu piset ino kam kesau ka kun ka ino kedrog ada komen barusan dari budak si Bahar. Gam, kamu asik ngomongin orang gitu di sini, lalai kamu asik ngomongin orang di sini. Dia di sini ngapain? Ngomongin dirinya sendiri di sini. Aduh, perang. Gua muak denger perang, Bahar, perang. Tabayun, kalau memang ada yang nggak benar, tabayun kata mereka. Gua lihat tabayun si Bahar. Apa ini? Mereka teriak tadi malam sudah tabayun ke Al Zaitun, tapi nggak ada video YouTube-nya tuh. Ya tabayunnya ajab-ajab. Gua udah bilang, si Bahar sudah pernah ke sana. Bukan tabayun masalah ini, tapi ajab-ajab. Sama piti, sama uang, cuan, fulus. Ngaku kan? Kalau mereka tabayun untuk misi membubarkan atau misi untuk menghalau kesesatan seperti klaim mereka itu, ya pasti ada videonya. Orang mandi aja ada videonya, berak aja ada videonya. Masa momen penting seperti itu nggak ada video? Itu kan udah jauh-jauh hari saya katakan, si Bahar sudah pernah ke Al Zaitun. Bukan untuk melawan, tapi untuk cuan. Hai, betul kan? Betul, sudah duluan saya kasih tahu. Si Bahar udah pernah ke sana untuk cuan, ajeb-ajeb. Kalian lambat, saya 7 langkah mereka ke depan sebelum mereka ngomong, saya udah kasih tahu. Betul tidak? Betul. Sudah saya katakan, masih ada videonya itu. Masih ada itu. Jadi, di negara yang demokrasi ini, setiap orang berhak untuk melakukan unjuk rasa terhadap sesuatu yang tidak lumrah di tengah masyarakat. Nah, tapi kalau udah teriak perang, tapi bukan kepada orang yang dimaksud, malah ke tempat yang lain, itu aneh. Kalau sudah teriak perang, datangi langsung ke tempatnya. Judulnya duit, betul, duit, bukan tabayun. Iya sih tabayun, tapi bukan tabayun untuk menyelesaikan persoalan atau perkara ini, tapi ya tabayun untuk fulus.
sekalian pansos, pengalihan isu masalah nasab, tes DNA, menafikan keturunan Wali Songo kemarin itu. Apa ini? Awas bang, entar geruduk Laskar Keputihan. Kalau sama TJ mana berani mereka. Mereka beraninya sama Jokowi karena tahu Jokowinya nggak akan semena-mena terhadap mereka. Mau ratakan. TJ nggak ada capeknya, ampun dah, nggak ada lah. Ngobrol, bacot, congor sambil ngopi, ngerokok. Tuh kalau model-model si Bahar dikasih duit, dia mudah. Nanti ngakunya, ana tidak perlu uang dari pemerintah. Kalau dia tidak disuap oleh orang-orang yang pengusaha tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat, dari mana duitnya? Katanya pondoknya gratis. Kan nggak mungkin duit turun dari langit. Sementara kita tahu si Bahar siapa. Sumber dananya dari mana? Pondoknya nggak dipungut biaya. Ya kan? Dari pemerintah nggak mau katanya. Kalau 1.000, 2.000 dari budak, bisa jadi. Dari Al Zaitun dapat berapa har? Sebelum demo ini, berapa? Sorban ajaib kan baru-baru ini, setelah TJ koar-koar, baru-baru ini sorban ajaib barulah ada. Jigong 1 juta, sorban 10 juta, kan baru-baru ini. Sebelumnya dari mana? Sementara dia nggak kerja, dia di penjara. Nah, ini public figure ya, public figure. Ini boleh kita bahas. Dari Aqua Jigong. Alah kalian. Bang, lu koar-koar kagak mempan, bang. Justru lu F, apa itu? Kalau nggak mempan koar-koar gua, kagak mungkin lah budak-budaknya kepanasan. Kagak mungkin lah pura-pura kagak lihat. Sementara yang lain yang tidak sebarbar gua direspon. Berarti apa? Ada hal yang ditakutkan di sini. Dari mana? Pondok nggak pungut biaya. Kemudian ceramah nggak pungut biaya. Katanya dia bukan bisnismen, tidak punya pekerjaan. Ya dari tempat maksiat yang dia backup. Tempat maksiat yang dia backup, bayar ke dia. Bahkan dari Al Zaitun pun ada suntikan dana ke dia. Nggak percaya katanya, kalian tanyalah sama si Bahar. Tanyalah. Sebelum-sebelum ini ya. Sebelum ini, sebelum dia kowar-kowar ini, ada nggak suntikan dana dari Al Zaitun ke dia? Karena dulu kan pernah juga ribut. Kemudian diam. Dan kemarin ribut lagi, diam dulu karena teman, diam dulu. Karena udah ada desakan dari masyarakat, desakan dari kita juga, baru muncul. Udah paham? Kalau demo gratis mana mau si Bahar. Apalagi demo membawa sebuah bendera, ada sebuah misi di situ, pasti dibayar lah.
sekarang bukan lagi rahasia kalau demo itu dibayar. Ya, si Bahar ya, si Bahar. Dalam hal ini si Bahar. Apa nih? Adeh dibayar fitnah mulu. Dari mana duit operasional kalau nggak dibayar? Dari mana? Hah? Dari mana? Kalau demo berjilid-jilid bertahun-tahun, kalau nggak ada sumber dana, nggak ada suntikan dana, dari mana operasinya? Dari mana? Kita jalan-jalan aja ngeluarin duit, apalagi demo. Sablon ini, sablon itu, pasti ada sponsornya dong. Ada sponsornya. Orang nggak akan betah demo terus-terusan. Dikit-dikit demo, dikit-dikit demo. Yang perlu didemo kagak didemo. Karena nggak ada uang. Nggak paham. Misalnya demo sukarela. Pasti ada orang yang akan demo pasca penembakan si Bahar. Si Bahar ditembak, kemudian dibuat laporan polisi, kemudian tidak ada proses yang signifikan, yang kita lihat hasilnya dengan jelas di publik, terpublikasi. Bahkan hasil visumnya sudah keluar, tapi sampai hari ini belum dipublikasi. Tentunya dari pihak si Bahar pasti marah dong, merasa tidak adil dong. Kenapa nggak demo? Nggak ada uang ya sayang. Apa nih komen? Wahai TIJ, tunggu Munarman keluar, habis kau Munarman aja gua yang ngajarin. Cuma bisa fitnah dong TIJ. Kalau fitnah lapor polisi, kan menyangkut nama baik, reputasi. Kenapa dibiarkan? Laporkanlah. Fulus semua jadi mulus, ya fulus. Kalau nggak mau orang teriak-teriak begitu. Apalagi model si Bahar, mata duitan, OKB. Nggak mau lah ngeluarin duit sendiri. Saya dapat undangan dari Raja Salman. Udahlah, kenal aja kagak. Jadi, di negara yang demokrasi, apalagi isu-isu yang berkaitan dengan agama, itu sah-sah saja orang untuk melakukan unjuk rasa ataupun demonstrasi. Nah, misalnya kita mau menuntut pemerintah untuk menangani masalah Al-Zaitun ini. Kalau pemerintahnya udah duluan andil ataupun ikut untuk menyuarakan permasalahan ini, ya ngapain kita demo pemerintah lagi? Kalau kita nggak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, ya demo Al-Zaitun. Al-Zaitun yang didemo, seperti masyarakat Indramayu datang langsung ke Al-Zaitun. Si Bahar berani nggak gitu? Enggak lah. Belum apa-apa udah ngomong pertumpahan darah. Kalau unjuk rasa dengan tertib, dengan benar, nggak usah koar-koar perang, kan aman-aman aja. Ini lucu kalau saya lihat. Ya, kalau saya lihat dengan akal sehat. Pemerintah udah nangani, pemerintah udah turun, udah melakukan investigasi. Nanti ujung-ujungnya turunkan Jokowi, ntar lagi udah habis masa jabatannya. Ya. Nanti kita pilih lagi.
Kalau misalnya Jokowi jadi wakil presiden, kita pilih lagi. Coba paham nggak? Kalau misalnya kita nih hari ini nggak terima dengan Al Zaitun begini begitu segala macam, kita tuntut pemerintah untuk menangani. Tapi pemerintah sebelum kita demo udah menanganinya. Ngapain kita demo pemerintah? Kalau kita nggak terima Al Zaitun, ya ke Al Zaitun lah. Kita demo Al Zaitun. Kan begitu. Aturan demo kan begitu. Kita misalnya demo DPR. Misalnya ada sebuah persoalan, DPR-nya diem. Ya kita demo. Kita desak. Kalau misalnya sudah ditangani, apa yang demo lagi? Apa yang mau kita tuntut? Tuntutan kita sudah dipenuhi duluan sebelum kita nuntut. Habis itu ketika kita bilang orang ini ngapain demo, sedangkan pemerintah sudah turun tangan. Lah ente tidak tahu ini permasalahan umat Islam, bukan permasalahan FPI, bukan permasalahan Bahar, bukan. Tapi masalahnya di mana? Ya, TJ cukup selembar kertas saja kirim. Pak, tolong ini ditertibkan misalnya Al Zaitun ini supaya tidak menjadi masalah besar nanti ke depan. Dah, diterima suratnya. Kan kagak perlu. Kenapa? Karena saya tidak cari cuan. Kalau saya cari cuan, besok kita akan demo di sana. Siapkan sponsor. Budak-budak berapa orang? Udah. Besok udah siap. Berapa masanya? 7 juta umat. Yang datang berapa? 700 orang. Udah, oke, mainkan. Mau datang 7 juta umat, mau datang 7 orang, saya uang cuan tetap masuk ke rekening saya. Ya, makanya di situ perlu label. Labelnya dulu ulama yang ditakuti umat, ulama pemberani, ulama tegas, itu iklannya dulu. Cucu Nabi, itu dulu. Kalau kita tanya sama yang demo, ngapain demo? Itu arahan dari cucu Nabi, arahan dari panglima perang. Perang di mana? Perang Selangkangan. Oh, oke. Ikut. Demo apa? Oligarki. Apa itu oligarki? Pokoknya oligarki dah. Pokoknya gue ikut dah. Untuk meramaikan. Jangankan demo koar-koar perang. Perang yang beneran sendiri menguntungkan orang yang punya jabatan. Kita yang nggak punya jabatan ya nggak ada untung apa-apa. Iya, jago kandang namanya. Betul dak. Di depan budak sendiri, di depan pengikut sendiri, koar-koar perang begini begitu. Betul itu. Makasih. Ya brandnya